Oke, kita ulas sebentar nih apa yang telah terjadi di cerita sebelumnya, di mana perang besar-besaran antara kubu Superman dan Batman akan segera dimulai. Hanya saja Batman tidak bisa menemani rekan-rekannya karena dengan kondisinya yang masih tidak memungkinkan untuk ikut bertarung. Punggungnya itu masih dalam perawatan yang serius. Jika Superman itu diperkuat oleh pasukan tambahan dengan Sinestro Corps, begitu juga dengan kubu Batman mendapatkan bantuan dari pasukan tambahan Green Lantern Corps yang mengungkapkan bahwa Green Lantern Corps memiliki senjata ampuh rahasia mereka, yaitu Mogo The Living Planet. Di sisi lain, Sinestro sepertinya memiliki agenda tersembunyi yang tidak diketahui oleh Superman dan apa yang akan terjadi di selanjutnya. Inilah ulasan cerita komik Injustice Gods Among Us Year 2 untuk edisi yang ke-9. Semoga kalian masih mengikuti cerita yang luar biasa keren ini. Alright. Terima kasih nih bagi kalian yang sudah subscribe di channel ini, dan bagi kalian yang melihat video ini tapi belum juga menekan tombol subscribe-nya, maka saat ini adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol subscribe-nya, karena dengan begitu akan membantu channel ini menjadi lebih baik lagi. Oke, alright. Kali ini kita berada di komiknya Injustice Gods Among Us Year 2, ya, edisi yang ke-9, isu masalah yang ke-9, dengan judul Absolute Freaking Carnage yang diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2014 dengan jumlah halaman sebanyak 21 halaman, ditulis oleh Tom Taylor dan digambar oleh Mike S. Miller dan Bruno Redondo. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Cerita ini dibuka dengan menampilkan Batman yang sedang berada di tempat Oracle. Dia menanyakan kenapa itu langit tiba-tiba berubah menjadi berwarna hijau. Dia rupanya belum tahu mengenai rencana Green Lantern Corps yang mengusung planet Mogo The Living Planet menuju ke bumi. Oracle pun menjelaskan segala sesuatunya, termasuk tentang Harley Quinn yang kini bergabung dengan mereka. Ya, agak kurang meyakinkan baginya. Hingga saat ini Harley Quinn masih berada di pihaknya. Oracle pun kemudian menjelaskan kedekatannya dengan Black Canary, yang ternyata pembicaraan mereka terputus karena yang tadinya langit berwarna hijau sekarang sudah berubah menjadi gelap, dan terlihat begitu banyaknya pasukan Green Lantern Corps yang sudah tiba di luar bumi. Dan tentu saja bumi pun menjadi gelap karena Mogo The Living Planet menutupi sinar matahari ke bumi, yang membuat Hal Jordan dan John Stewart yang berpihak di kubu Superman pun menjadi terkejut. Rekan-rekan yang berseberangan dengan mereka membawa Mogo The Living Planet. Guy Gardner pun kemudian menghampiri keduanya, yang ternyata mereka disusul oleh Superman yang datang bersama Sinestro dengan Yellow Lantern Corps-nya. Guy Gardner pun mencoba membujuk Superman untuk menyerahkan orang-orang Sinestro Corps dan meminta Superman agar untuk mengalah saja, karena jika tidak di antara mereka pasti ada yang tewas. Hanya saja Superman pun kemudian menjawab, tidak ada yang mati kalau kalian pergi dari sini. Ya, si Guy Gardner pun kemudian menjelaskan kepada Superman, mereka orang-orang Yellow Lantern Corps itu memiliki hasrat kedengkian. Lihat saja tuh, mereka adalah pengguna cincin kuning yang jahat, diselimuti dengan ketakutan untuk membunuh. Menjelaskan seorang anggota Sinestro yang bernama Arkilo. Dari namanya saja sudah berarti itu dia adalah si pembunuh, dan itu tetap saja membuat Superman tidak menjawab apa yang disampaikan Guy Gardner. Sepertinya perundingan kedua pemimpin pasukan ini tidak berjalan lancar. Apa yang dikatakan Guy Gardner membuat Superman tetap mempertahankan prinsip dan kebenarannya, tidak tahan lagi dengan semua kalimat yang dijawab oleh Superman. Guy Gardner pun kemudian menyerang Superman dengan kemarahannya. Namun sayang sekali, dengan mudah Superman pun menghindar, lalu mematahkan tangan kanan Guy Gardner dan melemparkan Guy Gardner menjauh dari tempat mereka. John Stewart dengan refleksnya pun langsung mengejar tubuh Guy Gardner untuk dapat menyelamatkannya. Sementara para pasukan Green Lantern yang melihat Guy Gardner seperti itu, si Salak kemudian memberikan aba-aba kepada yang lainnya untuk dapat menyerang kubu Superman. Guy Gardner pun kemudian memberitahu John Stewart untuk memperingatkan Hal Jordan
agar dapat menjauh dari kubunya si Superman, karena sebenarnya ini bukan tujuan Green Lantern Corps untuk menyerang Superman, yang dimana Guardian sengaja membawa Mogo bersama mereka untuk dapat mengeluarkan energi dahsyatnya menyerang ke arah Sinestro Corps. Namun terlambat. Ya, itu sebelum John melakukan apa yang disampaikan Guy Gardner, si Mogo the Living Planet pun sudah lebih dulu melepaskan energi dahsyatnya ke arah Sinestro Corps, menjadi lenyap hancur terbakar dalam tembakan Mogo the Living Planet. Efek dari ledakan itu, orang-orang di bumi yang ada di Gotham menjadi terpana melihat pemandangan yang jarang mereka lihat seumur hidup. Hanya saja tuh si Harley Quinn sepertinya menyukai pemandangan yang luar biasa ini. Berpindah ke Batcave, Black Canary menerima panggilan komunikasi dari Batman, di mana Alfred memberinya sebuah pistol dengan peluru kryptonit kepadanya. Dalam panggilan komunikasi tersebut, Batman berbicara kepada Black Canary agar sebisa mungkin untuk tidak membunuh Superman. Namun si Black Canary sepertinya tidak berjanji bisa melakukannya, karena orang yang membunuh orang terbaik dalam hidupnya. Terlihat planet Mogo yang berdekatan dengan bumi membuat suasana di dalam bumi menjadi berwarna hijau. Para pahlawan Justice League yang ada di depan Hall of Justice bertanya-tanya bagaimana dengan kondisi Superman yang berada di luar sana. Si Cyborg pun kemudian mengkoneksikan dengan kamera yang ada di Watchtower, dan dia melihat tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Bahkan komunikasinya dengan Superman ataupun Hal Jordan tidak bisa terhubung. Ternyata Superman berhasil menyelamatkan Hal Jordan dan Sinestro dari serangan planet Mogo. Nah, di saat itu juga panggilan Cyborg kembali terkoneksi dan bertanya dengan kondisinya yang berada di luar angkasa sana. Di sisi lain, lebih dari setengah pasukan Sinestro Corps menjadi korban. Superman pun segera memerintahkan Cyborg untuk memberi instruksi pada siapapun yang di pihak mereka agar dapat mundur ke bumi, sehingga ya Green Lantern Corps tidak bisa lagi memanfaatkan kemampuan super si Mogo the Living Planet. Sementara itu di bumi, Oracle memberi instruksi kepada Komisaris Jim Gordon yang memimpin pemberontakan dari golongan petugas kepolisian untuk bersiap siaga. Mereka terlihat berada di dekat Hall of Justice. Tanpa membuang waktu, Jim Gordon pun memerintahkan yang lain untuk dapat mengkonsumsi pil super yang sudah diberikan kepada mereka semua. Terlihat tuh si Harley Quinn dengan gayanya yang konyol maju ke hadapan tentara Super Soldier, di mana sebelumnya dia yang sudah mengkonsumsi pil super menghampiri salah seorang tentara super dan meledakkan bom yang ada di tubuhnya, dan buam! Ya, terjadilah ledakan dan beberapa tentara super terlihat terpelanting terbang ke segala arah. Si The Flash yang kebetulan berada tidak jauh di tempat situ segera menyelamatkan salah seorang tentara Super Soldier. Siapa sangka tuh, ternyata tentara Super Soldier itu adalah Catwoman yang sedang menyamar. Dengan sigap dia menancapkan sebuah alat di tengkuknya The Flash yang langsung membuatnya pingsan dan tak sadarkan diri. Robin yang mengetahui kejadian tersebut bergegas menyerang Catwoman, sementara orang-orang GCPD yang menelan pil super bersama-sama menyerang tentara Super Soldier dan masuk ke dalam Hall of Justice, dan dengan mudah mereka melawan tentara Super Soldier. Jim Gordon pun kemudian menginstruksikan tim pemberontak untuk menyerbu ke dalam Hall of Justice. Nah, di tengah kekacauan, keadaan yang makin chaos, Lex Luthor pun menyarankan Cyborg untuk mengamankan dirinya menuju ke Watchtower agar tetap bisa memantau perkembangan rekan-rekan mereka. Cyborg memberitahu si Lex Luthor Botax bahwa dia merasa ada seseorang yang menghack jaringan mereka. Nah, di saat itu si Luthor bertanya siapa orangnya. Ya, si Cyborg pun tidak mengetahui siapa pula orangnya. Si Lex Luthor Botax ini pun dengan cepat meminta si Cyborg untuk berpindah ke Watchtower. Ya, si Cyborg pun pergi meninggalkan Lex Luthor Botax. Kembali ke konfrontasi Robin Damian Wayne dengan Catwoman. Nah, di sini mereka terlibat perdebatan yang serius. Bagaimana sosok seorang anak dan wanita yang dicintai Batman saling berbeda pandangan. Si Catwoman menjelaskan kepada Robin Damian Wayne dengan kondisi ayahnya yang sekarang ini dalam keadaan sakit parah, apakah Robin masih berpihak kepada Superman. Maka untuk saat ini, dengan Robin yang telah melukai hati ayahnya, Catwoman akan membuat perhitungan kepada Robin, yang dimana si Catwoman akan mengalahkan Robin.
beralih ke dalam Hall of Justice. Tidak lama kemudian setelah Cyborg pergi meninggalkan Lex Luthor, Jim Gordon beserta rombongannya yang juga ada si Harley Quinn berhasil menguasai Hall of Justice. Si Lex Luthor Botax pun tiba-tiba mengajak si Jim Gordon untuk berbicara empat mata. Tanpa diduga, orang yang selama ini membocorkan strategi kubu Superman kepada Batman adalah Lex Luthor, di mana dia memberitahu si Jim Gordon bahwa Oracle, anaknya itu, berada dalam bahaya. Untuk meyakinkan Jim Gordon bahwa dia tidak berbohong, si Lex Luthor Botax pun membisikkan identitas asli si Oracle. Nah, setelah itu ya si Jim Gordon pun percayalah. Si Lex Luthor Botax pun mengajaknya menggunakan teleportasi untuk menuju ke Watchtower, di mana si Lex Luthor meminta si Jim Gordon untuk berpura-pura melumpuhkannya dan lalu menghentikan aksi Cyborg di Watchtower sebelum dia berhasil melacak keberadaan Oracle. Nah, di saat dia diminta untuk berjanji tidak membocorkan rahasia rencana tersebut, si Jim Gordon pun dengan tegas mengatakan orang mati tidak mungkin membocorkan rahasia, dan cerita pun ya bersambung pula. Ya, ternyata nih si Lex Luthor Botax adalah mata-mata di kubu Superman. Apa sebenarnya yang membuat si Lex Luthor ini menjadi tertarik untuk berpihak kepada Batman? Dan apa nih yang akan terjadi selanjutnya? Ya, ikuti saja langsung ceritanya pada link yang sudah aku tautkan di dalam deskripsi video ini. Cek ya. Tulis komentar teman-teman mengenai cerita video komik Injustice Gods Among Us Year 2 ini, dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang lagi, dan begitu juga dengan DC Indonesia ini dapat terus membuat konten video komik cerita yang seperti ini. Jaga kesehatan teman-teman semua, semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikir positif, dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.